Salam Nusantara. Luar biasa, ini sang inisiator ya. Terima kasih di sini. Iya, terima kasih. Selamat datang di Bonus News. Semoga ini bisa menjadi bahan edukasi buat masyarakat. Ya. Dokter, saya ingin bertanya sebagai kacamata awam, dokter. Kacamata awam melihat diabetes itu seperti apa? Apa pesan yang ingin dikirim oleh dokter dengan mendirikan diabetes inisiatif Indonesia ini? Terima kasih. Tentunya ide untuk membuat diabetes inisiatif Indonesia itu terjadi waktu saya dipilih jadi executive member, board member dari International Diabetes Federation West Pacific Region. Jadi diabetes itu memang udah ada organisasi yang global seluruh dunia, tapi mereka dibagi-bagi per region. Nah, Indonesia itu masuk di region West Pacific, jadi Pasifik Barat, ya bersama-sama dengan dari Australia, New Zealand sampai ke China, termasuk Jepang, Korea, dan Indonesia di dalamnya. Saat itu saya terpilih menjadi salah satu executive board member di situ. Nah, dengan kehadiran saya sebagai executive board member, kemudian saya kepikiran untuk bikin apa sih sesuatu yang kita tuh belum ada, bikin apa sih yang membuat legacy lah istilahnya ya, buat nanti masa depannya akan diikuti oleh orang lain. Disitulah saya memang membuat satu program prevention atau pencegahan, karena sampai saat ini kan kita cenderung hanya mengobati, tapi unsur jauh di belakangnya itu banyak yang terlupakan atau dilewati gitu aja, dilangkahi. Padahal sebetulnya pada titik itu kita bisa melakukan banyak hal sekali dan menghemat biaya banyak sekali untuk tidak sampai jatuh sakit. Karena the best medicine is prevention. Nah, kita mulailah mencari apa ya sasaran kita ya. Kebetulan sasaran kita saat itu adalah ya sesuai dengan waktu saya kerja di tempat klinik saya, kita kebanjiran pasien diabetes muda, baik tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 itu yang dari anak-anak, kemudian menanjak dewasa, insulinnya udah tidak ada, jadi dia harus pakai insulin dari luar. Diabetes tipe 2 ini yang challenging, karena mereka katanya bisa sembuh kalau dikelola dengan baik. Nah, jadi kami mulanya dan melakukan prevention program untuk diabetes tipe 2, tapi karena kemudian dekat dengan anak-anak muda ini, akhirnya ya kita juga ikut mengambil bagian dalam komunitas diabetes tipe 1, apalagi mereka yang sudah dewasa. Kami tidak banyak meminta apa-apa ataupun mengharapkan apa-apa, tetapi kami ingin supaya paling nggak setiap orang itu bangun tidur dia tahu dia harus hidup sehat. Baik, itu dia utamatannya. Ya. Mohon maaf, simpan dulu, kita simpan itu. Kita tertarik dengan tindakan preventif tadi, berarti tindakan yang bisa dilakukan sebelum memasuki masa pre-diabetes. Ya. Oke, before pre-diabetes dia bisa dengan mengenal faktor risiko kita bisa tahu. Dan faktor risiko yang kita kenali itu faktor risiko misalnya umur dulu ya, tapi sekarang udah nggak pakai lagi umur, karena 30 tahun ke bawah aja udah banyak diabetes. Tapi sedentary lifestyle, jadi hidupnya tuh duduk aja, ya nggak banyak bergerak. Kemudian keluarga, faktor keturunan, kemudian gemuk, obesitas, itu merupakan faktor-faktor yang bisa mendukung terjadinya pre-diabetes. Nah, sama aja semuanya, dari pre-diabetes ke diabetes kan juga sekarang kita nggak terlalu pakai obat, kita tetap pakai satu konsep yang kita sebut dengan bergerak setiap hari, exercise. Itulah yang kita maksudkan dengan mencegah. Tapi pencegahan itu bisa terjadi pada semua lini, baik pada dia masih normal, baik dia baru pre-diabetes, baik dia sudah diabetes, ataupun baik dia komplikasi. Semua hal masih bisa ada unsur prevention. Ya, tidak mesti harus dari normal ke pre-diabetes, tidak. Tapi dari kita udah diabetes, kita bisa melakukan prevention untuk tidak jatuh sakit lebih dalam, misalnya komplikasi.
ini secara awam, dokter. Diabetes itu karena faktor keturunan, pola hidup, pola makan, atau karena semuanya campuran. mana persentase yang paling tinggi? Genetik 90%. 90% genetik. Jadi kalau orang tuanya kena diabetes, dia ke bawahnya sampai berapa? Belum tentu kan, tergantung lifestyle itu. Oke. Berarti kalau secara persentase yang karena turunan, karena lifestyle, itu mana yang paling tinggi di Indonesia? Genetik yang tinggi. Genetik yang Tapi kemudian karena genetiknya sudah ada, lifestyle-nya nggak baik ya jadi. Tapi masih bisa dicegah dengan lifestyle yang Harusnya. Nah itulah yang kita mau ingatkan sama. iya. Pemicu diabetes di luar yang faktor turunan itu apa sih? Pemicu tadi kita sudah bilang faktor risiko kan. Oke, Ya. duduk terlalu lama. Hah? Duduk terlalu lama. Ya sedentary lifestyle, duduk hidup seperti di ikan tikus. Oh, Ya itulah faktor-faktor risikonya. Kolesterol tinggi juga bisa, hipertensi juga bisa. Secara sederhana bagaimana tata kelola yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka tindakan preventif tadi itu, dari mulai bangun pagi misalnya ada berapa kalori yang harus dimakan? Ya, saya selalu mengatakan kepada semua pihak, tidak ada yang eksklusif untuk orang diabetes. Jadi jangan bilang orang diabetes harus makan begini, makan segini, makan begini, nggak boleh makan itu. Itu salah besar menurut saya. Karena apa yang kita minta untuk dimakan oleh orang-orang dengan kondisi diabetes dengan orang normal itu sama aja kan sebetulnya. Ya porsinya mesti segitu, dagingnya segini, sayurnya segini. Gak ada yang khusus ini untuk orang diabetes, itu betul-betul bohong besar. Itu tidak ada. Ya, jadi semua yang diajarkan dengan orang-orang yang dengan gula darah yang tinggi, kami ajarkan juga kepada orang yang normal. Kenapa? Karena pada prinsipnya itu tidak berlebihan. Jadi nggak usah gara-gara diabetes nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu yang sebetulnya kita mau buat suatu promotion bahwa nggak benar. Jadi nggak ada kue diabetes, nggak ada coklat diabetes. Itu kan karangan orang yang bisnis aja. Apa yang harus diatur berarti porsinya atau apanya itu ketika? Jangan berlebihan. Oke. Setiap orang itu kan berbeda, jangan berlebihan. Iya, iya. Secukupnya saja. Secukupnya saja. Luar biasa. Ini poin penting sehingga masyarakat tahu. Biasanya mereka menyusahkan diri gara menyandang gelar diabetes itu sehingga malah terbatasi konsumsi makanannya. Begitu ya dokter yang terjadi masalah. Ya, saya kira memang manusia itu kan tumbuh dengan saluran cerna yang tidak sempurna binatang. Misalnya seperti ular bisa makan seminggu beres, ya sapi bisa ngunyah tiap detik, bisa tiap menit dia ngunyah makan itu bisa, nggak apa-apa. Tapi manusia itu tidak diciptakan seperti itu. Manusia diciptakan untuk ya alat pencernaannya seperti alat pencernaan biasa, tapi yang dibuat sempurna otaknya. Jadi itulah setiap orang diberi porsi-porsi oleh Yang Maha Kuasa untuk kamu sampai segini aja, ini sampai segini aja. Nah, bagaimana kita mengenali diri kita dan bersahabat dengan lingkungan? Karena saya juga merasa bahwa dengan pengenalan terhadap lingkungan akan sangat membuat kita mempunyai suatu pandangan yang mengajak kita untuk selalu sehat. Ya, saya sangat benci banget lihat sampah ada di mana-mana. Saya angkat sendiri, saya bungkus sendiri. Karena itu dimulai dari diri kita sebetulnya. Nah, kesehatan juga begitu. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita tahu ini salah, ya udah kita lakuin. Gitu. Luar biasa. Kita melompat ke diabetes camp sport dan diabetes yang perdana kali ini ya dokter ya. Iya. Yang perdana ini pas 28 Oktober Sumpah Pemuda, sumpah kepada diabetes untuk tetap para penyandangnya semangat ya. Apa pesan yang mau dikirim dari diadakannya diabetes camp ini? Momentum sih. Momentum. Kebetulan saya juga memilih momentumnya di tanggal Hari Sumpah Pemuda ya. Besok Hari Sumpah Pemuda. Dan juga momentum di mana kita mulai bergerak karena nanti
kami akan melatih senam. Kami menciptakan dansa yang namanya dia move dance yang sebetulnya adalah senam. Tapi senam itu memang mempunyai karakteristik dia high intensity, jadi lebih untuk orang-orang muda. Supaya apa? Supaya mereka setiap hari bergerak, terutama orang-orang yang di kantor-kantor itu. Yang saya lihat dari pengalaman memeriksa pasien itu ternyata ya memang mereka duduknya banyak sekali. Nah, kita minta sebetulnya nanti ini jadi momentum untuk mulai bekerja, melakukan prevention, mengirimkan instruktur senam ke setiap kantor di Jakarta supaya mereka itu olahraga setiap pagi. Paling nggak 20 menit, 30 menit. Ya, jadi usaha ini sebetulnya udah kami rintis dari tahun 2019 saya sendiri. Nah, kemudian karena ada COVID kita nggak bergerak lagi. Sekarang kita baru mulai lagi untuk mencoba pencegahan dengan mengajak mereka bergerak. Caranya ya melakukan latihan senam yang kita sebut diabetes move, sehingga ya tiap hari dia bergerak. Gaya diamove ini sudah kami pamerkan di Kongres International Diabetes Federation West Pacific Region di Kyoto tahun yang lalu. Jadi kita udah promosikan, tapi mulai bergeraknya kayaknya sejak ini. Nanti habis ini kita akan bikin program-program lain. Baik, luar biasa, istimewa dan idenya sangat brilian. Kenapa terakhir itu dokter? Kenapa penyandang diabetes itu disebut penyandang, bukan penderita atau sakit? Kenapa menggunakan kata penyandang? Karena memang akan tidak nyaman kalau dibilang sakit diabetes. Ya, tidak nyaman, benar mereka hidupnya normal-normal aja, cuma gulanya tinggi. Itu sebabnya mereka dibilang penyandang, atau di bahasa Inggris kan jadi people with diabetes. Kalau kita sebutnya diabetisi bahasa Indonesia-nya ya. Kalau di bahasa Inggrisnya sekarang mereka udah nggak bilang diabetic patients nggak lagi, tapi people with diabetes. People with diabetes itu saya kira tersirat harapan di dalamnya bahwa suatu saat mereka akan remisi atau sembuh. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi ya saya selalu menyukai harapan, karena dengan harapan itulah kita bekerja. Sekaligus mungkin mengedukasi masyarakat untuk belajar hidup berdampingan dengan penyandang yang bisa terjadi pada siapa saja. Sebetulnya edukasi bukan pekerjaan kami saja. Edukasi itu pekerjaan pemerintah. Ya, tapi kita dibanjiri dengan begitu banyak bad news tentang diabetes, obatnya bikin begini, ininya bikin ya. Tapi ya kami tidak akan meng-counter itu. Tapi saya percaya teman-teman saya yang baik-baik semua yang memang mengerjakan secara profesional tahu bahwa apa yang dikatakan di Instagram, di TikTok itu yang ngawur-ngawur itu adalah tidak bisa bertanggungjawabkan secara medis dan klinis ya. Iya. Baik, selamat dan sukses dokter, luar biasa. Terima kasih. Ini baru pertama juga menyaksikan dan melihat lebih dalam lagi tentang diabetes. Terima kasih dokter. Iya. Sehat selalu dan sukses. Sama-sama. Ya. Salam sehat, sahabat Opon semua. Baru saja kita dengarkan sesuatu yang luar biasa. Ikuti terus perkembangan tentang diabetes. Karena siapapun, dimanapun, apapun profesinya bisa menjadi penyandang. Salam sehat.